Silakan Pak. Halo, nama saya Nicholas Kevin dan grup saya bersama Rio Andeta, dan hari ini saya akan mempresentasikan least squares fit. Saat kita melakukan eksperimen, data seringnya dikolek agar bisa menjawab sebuah hipotesis atau membuktikan sebuah hipotesis. Dan biasanya data ini dapat diplot menjadi XY graph untuk melakukan analisis yang lebih mendalam. Nah, bentuk dari plot ini biasanya bisa menunjukkan hubungan antara data-data itu dan membantu kita dalam eksperimen kami. Nah, mengetahui itu, untuk presentasi ini kita juga harus mengetahui beberapa vocab, yaitu interpolation dan curve fitting. Nah, interpolation adalah sebuah curve yang dikonstruk melalui data point, di mana kita bisa melakukan implicit assumption di mana data point-nya accurate dan distinct. Dan curve fitting atau dikenal juga sebagai line of best fit memiliki scatter atau noise yang biasanya disebabkan oleh measurement error. Dan saat kita mau mengetahui saat kita mau mencari smooth curve-nya, kita bisa menggunakan curve fitting yang tidak memegang data point-nya langsung. Nah, dapat terlihat pada gambar sebelah kanan ini, di mana data point-nya yang ditunjukkan dengan titik-titiknya, dan dapat terlihat interpolation yang melewati semua data point-nya. Sedangkan curve fitting yang hanya melewati pada titik terbaiknya. Nah, ini adalah lebih jelasnya dari interpolation dan curve fitting, di mana interpolation fx dengan ax plus b untuk setiap titik di mana dia mengenai semuanya, sedangkan curve fitting atau line of best fit memiliki line untuk seluruh range-nya, di mana dia tidak memegang data-datanya, tapi dia memiliki average dari best points-nya. Nah, mengetahui ini, kita harus tanya, apa itu least squares fit? Nah, least squares fit adalah sebuah statistical procedure yang digunakan untuk mencari best fit dari sebuah set dari data dengan mengurangi sum offset dan residual dari point yang diplot pada curve. Nah, least squares fit atau least squares regression digunakan untuk mempredik behavior dari dependent variable dan juga untuk menghindari noise yang dapat mengganggu data kita. Contoh, kita menggunakan equation yang di bawah ini, fx. Nah, dengan menggunakan list of square fit, kita akan mendapat minimize function, terlihat seperti ini, S, sama dengan ini, di mana Y min fxi adalah merepresent discrepancy antara data point dan fitting function pada titik xi. Dan S adalah sum dari square dari residualnya. Jadi mengetahui ini, kita bisa mengatakan bahwa optimal value-nya adalah S untuk 0, di mana tidak ada discrepancy sama sekali. Itu menunjukkan benar-benar point yang paling optimal. Nah, satu hal yang kita harus ingat juga adalah standard deviation. Karena standard deviation adalah spread dari data pada fitting curve, di mana dia menunjukkan data-datanya pada curve-nya. Nah, yang harus kita ingat juga adalah di mana saat N sama dengan M dan denominatornya 0, itu tidak akan menunjukkan curve fitting, tapi dia akan menunjukkan interpolation. Jadi dia akan, dan standard deviation-nya akan jadi indeterminate. Nah, untuk presentasi hari ini, saya akan menunjukkan juga fitting untuk straight line, fitting untuk linear form, dan polynomial fit. Nah, ini bisa langsung kita tunjukkan melalui buku Q Salas, di mana untuk fitting straight line, atau dikenal juga sebagai linear regression, dia akan memiliki formula ini, di mana saat minimize akan menjadi seperti ini. Dan setelah dibagi 2n plus 1 dan di rearrange, dia akan seperti ini, di mana x dan y adalah mean value-nya, dan dia akan memiliki solution dari parameter. Tetapi solution dari parameter ini akan memiliki round of error, di mana dia akan menjadi agak kasar, bisa dibilang ya. Jadi kita akan menggunakan ini untuk mengcompute parameternya. Jadi ini formula 2 ini hampir persis sama.
Cuman ini tidak ada round of error-nya, jadi lebih bagus nomornya bisa dibilang. Lalu fitting linear form. Nah, fitting linear form ini formula ini adalah least square fit dari linear form. Jadi dari formula dasar kita melakukan substitution dan kita akan mendapat formula ini untuk S dan formula ini seperti lihat di sini, di mana dia dapat dibilang ada minimize dan optimal value setelah substitution. Dan akhirnya kita akan mendapat matrix notation seperti ini, AA sama dengan B, yaitu normal equation dari least square fit. Di mana seperti terlihat AKG dan BK untuk matrix notation ini. Dan akhirnya yang paling penting yaitu polynomial fit yang akan juga kita connect pada coding kita hari ini. Di mana polynomial fit ini digunakan untuk menunjukkan relationship antara independent variable X dan dependent variable Y yang dimodel dengan nth degree polynomial dalam X. Di mana kita bisa lihat di sini, kita memiliki basis function dalam polynomial fit seperti ini, dan dia dapat menjadi seperti ini, atau dapat kita masukkan dengan matrix juga, atau pada vektor juga, dan dia akan seperti ini. Nah, ini dan dihimbaukan bahwa low order polynomial itu paling bagus digunakan saat polinomialnya ordernya memang low, karena polinomial yang memiliki high order cenderung menyebabkan noise yang mengganggu datanya. Nah, untuk coding hari ini saya akan juga menggunakan dua modul yang diajarkan pada QSalas, yaitu polyfit dan plot poly. Nah, polyfit ini adalah sebuah modul yang membantu solving untuk equation dengan menggunakan coefficient dari polynomial of degree m. Dan plot poly di sini adalah modul yang memplot data point dan fitting polynomial. Sekarang kita akan melakukan demonstration untuk codingnya. Oke. Pertama pada codingnya kita mengimport dulu tiga ini, NumPy SNP, Math, dan Matplotlib plot SPLT. Nah, lalu kita menggunakan modul swap dari halaman 72 dari QSalas untuk swap row nanti pada Gauss pivot. Lalu kita memiliki modul error seperti biasa, dan kita juga memiliki Gauss pivot. Nah, Gauss pivot ini penting karena digunakan pada modul polyfit nanti untuk perhitungannya. Nah, ini seperti biasa dia akan melalui scale factor, melalui terjadi elimination, dan back substitution. Nah, sekarang kita ke bagian coding utamanya, yaitu polyfit. Nah, di sini ada coding untuk polyfit, di mana dia di-store dalam A, B, dan S. Dia melatih semua perhitungannya. Nah, sekarang ini adalah plot poly dari halaman 133 QSalas. Yang kita lihat sini codingnya, nggak terlalu panjang dibanding polyfit. Dan sekarang saya akan menunjukkan demonstration menggunakan soal dari QSalas page 143 nomor 9. Saya running. Dia menunjukkan degree of polynomial. Dan saya tinggal masukkan misalnya contohnya 1. Nah, dia menunjukkan coefficient dari polynomial dan juga standard deviation. Nah, misalnya saya masukkan 2, dia juga akan menunjukkan semua coefficient-nya, dan misalnya saya masukkan 3. Nah, oke. Ya, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktunya tuh 9 menitan ya. Itu tadi ada plotnya nggak, Pak? Setelah di running itu. Kenapa, Pak? Hah? Ada plottingnya nggak, Pak? Titik sama terus garis regresinya bisa diperlihatkan nggak? Oh iya, Pak. Tapi rasanya lagi ada masalah teknis. Bisa sih, Pak. Mungkin berapa menit sih, Pak. Tapi lagi ada kesusahan sedikit, Pak. Oh, errornya kenapa, Pak? Bisa sekalian diperlihatkan nggak? Sebentar ya, Pak. Justru error-error itu yang kadang interesting. Itu menarik, Pak. Di Iya, saya lagi error. running sama saya lagi running sama si Rio juga, Pak. Di saya error, tapi di Rio nggak error. Mungkin Rio bisa tunjukin, Pak, biar lebih gampang.
Oh, boleh, boleh. Oke, bentar ya Pak, saya buka dulu. Tapi errornya keluhannya apakah matplotlib-nya nggak bisa dipanggil modulnya? Kan itu di plottingnya doang kan errornya ya? Iya, Pak. Nggak tahu ya, saya agak bingung karena errornya panjang banget, Pak. Anehnya itu, Pak. Sebentar ya, Pak. Hmm. Soalnya curve fitting-nya kayaknya jalan. Kalau plotting aja kan mestinya Nggak, sih lebih bisa Pak. masalah. Iya. Sini bisa. Kalau sini jalan. Oh iya tuh. Ya, ini jalan. Kalau tambah lagi ya. Itu juga ada. Makin naik juga masih ada. Ini soal yang tepat sama yang dibahas Pak Hansen tadi. Iya, ya sama, Pak. Terus 143 nomor 9. Iya. Itu juga kelihatan kalau polinomialnya udah 3, udah nggak meningkat lagi ya akurasinya ya. Iya. Terus kalau lewat dari 6, jadi lewat dari 6 agak gimana gitu. Cobain Pak 6 misalnya. 6-nya sih oke. Oh, tapi udah maksa 7 garisnya ya. Udah maksa. 7-nya sih udah ada error message dikit. Oh, ini error message yang kayak gini ya dipakai Kevin atau bukan? Bukan seperti Oh, beda, itu. Pak. Beda, Pak. Kevin keluhannya nggak bisa jalan. Iya, Terus betul. kalau selanjutnya habis ini itu code-nya udah break. Polinomial ke atas itu udah nggak bisa jalan. 8 dan ke atasnya itu udah nggak bisa jalan. Oh, dia itu n-m-nya itu divide by 0. Tadi Iya. kan berarti kalau di Pak Hansen tadi jelasin juga kalau n-m-nya udah deket banget ke 0, itu sebenarnya jadi ini ya, jadi interpolasi ya. Oke, oke. Nah, Pak Kevin boleh nunjukin errornya nggak Pak? Siapa tahu interesting. Pak. Masih sebentar ya, Pak. Yang herannya sih itu program saya sama program Kevin kan sama persis tuh Pak. Betul, berarti kan di platform interpreternya tuh ada yang beda. IDE-nya ya, antara IDE atau library-nya itu yang salah. Iya. Programnya sendiri sih sama persis. Pak, make ini nggak? Pakai platform yang sama nggak? Pakainya apa ID-nya? Oh enggak, beda. Saya pakai Jupyter. Kevin pakai yang lain. Oh, oke, oke. Pak Kevin pakai yang online langsung ya Pak ya? Iya, Jupyter saya nggak bisa, Pak. Saya harus re-download lagi. Oh iya, yang online langsung kadang modulnya dia nggak lengkap kadang ya. Iya, iya benar, Pak. Ya saya ketemu banyak online itu biasanya modulnya nggak lengkap, benar, Pak. Iya, terutama plotting mereka kadang nyediain, kadang enggak sih. Nggak tahu tuh. Iya benar, Pak. Itu tapi boleh dilihat errornya nggak Pak? Siapa tahu kita bisa tahu dan lihat kalau errornya kayak gitu tuh karena modulnya kagak ada atau apa gitu. Websitenya Pak Hansen tadi itu yang Trinket.io itu bisa menunjukkan kan, Mbak? Ya. Itu salah satu yang menunjukkan tadi. Kalau Trinket sih bisa plotting ya. Tadi Pak Hansen bisa. Iya, iya Pak. Maksudnya websitenya Pak Hansen bisa plotting. Makanya waktu kemarin pas di awal juga saya pilih itu untuk bisa karena saya tahu juga ada yang lain IDE-nya nggak bisa plotting. Oh ini ya errornya ya? Iya Pak, keluar errornya kayak gini Pak. Iya itu error lain yang paling atas itu mengeluhnya plotnya nggak ada . Iya, jadi dia tuh nyari-nyari sesuatu package itu matplotlib-nya nggak ketemu, terus dia langsung nyerah tuh. Terus tapi kan apa berentet ya errornya itu. Ya jadi thank you Pak Kevin. Either pakai Jupyter Notebook ya karena dia cukup easy, terus offline, terus ini modulnya bisa lengkap, atau pakai Trinket kayaknya masih cukup ya untuk kebutuhan coding kita yang ada di buku QSalas itu. Cuman kalau nanti running sambil online terus matriksnya gede
atau komputasinya parah, nggak enak gitu ya, lebih enak di laptop sendiri aja karena kita jadi tahu kalau lama itu bukan karena koneksi ya, karena memang mesinnya kita yang udah ngos-ngosan gitu. Jadi kapan-kapan sih kalau proyeknya jadi serius atau mau bikin skripsi pakai Python, kudu install Jupyter Notebook sih, paling enak soalnya kalau running di notebook sendiri. Oke, nah ini ada sedikit saya mau nunjukin dari QSalas ya. Tadi Pak Kevin tuh jelasin bagian yang ini ya. Jadi sebenarnya caranya nurunin untuk curve fitting itu nggak sulit ya. Memang rumus terakhirnya kadang-kadang mengintimidasi kita. Tapi basically yang dilakukan oleh QSalas adalah dia bikin persamaan garisnya atau persamaan polinomial, terus dia turunin ya terhadap koefisiennya ya. Jadi turunan do F-nya per A dan do per B gitu ya. Kalau cuman linear biasa. Kalau A-nya banyak, kalau polinomial ya dia turunin satu-satu kepada A tertentu ya. Lalu kalau diturunin, artinya dia bisa meminimalkan ya kan, karena dari turunannya itu. Jadi least square itu bukan menghilangkan error, tapi berusaha meminimalkan errornya sehingga jarak dari garis kepada semua titik data kita itu kalau kita kuadratkan selisihnya itu minimal gitu ya. Tergantung garis kita asumsikan apakah polinomial atau garis lurus biasa aja. Terus secara matematika dia turunin, terus dia paksa minimalkan sehingga dia bisa hitung A-nya dan B-nya berapa. Gitu doang sih sebenarnya matematikanya, nggak rumit ya. Nah, terus dia QSalas tuh bikin komentar di sini ya. Ini untuk yang polinomial yang A-nya udah ada beberapa ya. Dia bilang the normal equations become progressively ill conditioned with increasing M. Ya, jadi kalau kita orde polinomialnya kita buat makin tinggi ya. Tadi mulai gagal itu orde 7 ya. 6 udah maksa, 7 gagal ya. Nah, fortunately kata QSalas, this is of little practical consequence ya. Jadi kalaupun mecahin matriks ini kalau ordernya makin tinggi makin parah, tapi kita nggak butuh order yang tinggi gitu kata QSalas ya. This is of little practical consequence karena kalau kita melakukan curve fitting biasanya kita cuma perlu order polinomial yang rendah saja ya, karena kita lihat tadi kalau order 3 aja udah nggak ini ya, standard deviation-nya nggak membaik begitu ya. Jadi basically mungkin kita butuh paling-paling order 2 atau mungkin dalam kasus-kasus tertentu order 3 ya. Order 5, order 6 itu udah maksa ya. Karena ini alasannya nih QSalas itu bilang ya, polynomials of high order are not recommended because they tend to reproduce the noise inherent in the data. Jadi karena data kita itu kan memang goyang, tapi goyangnya karena noise. Kalau kita paksa polinomial kita tinggi, sebenarnya garis kita itu nanti lebih merepresentasikan noise-nya daripada merepresentasikan fenomena datanya, gitu ya. Jadi nggak untung lagi gitu, karena yang kita tangkap gerakan itu gerakan noise, bukan gerakan data. Nanti kalau bapak-bapak belajar data science ya, terus melakukan data analytics, terus pakai AI gitu ya. Terus AI itu basically itu AI isinya neural network terus dilatih pakai data ya. Itu ada fenomena yang mirip dengan itu tuh. Jadi kalau data kita itu yang kita pakai untuk melatih AI kita itu kan ada noise juga ya. Terus kalau data kita machine learning kita, AI kita itu dilatihnya parah ya, diulang-ulang terus kepada data itu ya. Nanti lama-lama dia akan maksa ya ngefit kepada noise yang ada di data itu. Jadi akurasinya itu kalau pakai data latihan itu tinggi banget ya. Oh bisa 90% lebih gitu ya. Tapi kalau kita pakai data baru ya yang diambil baru untuk testing AI kita, tahu-tahu anjlok gitu. Makin banyak belajar, AI-nya makin bodoh gitu karena sampai titik tertentu dia overfitting istilahnya. Dia ngefit ke noise yang ada di data, bukan ngefit ke datanya itu sendiri lagi. Gitu. Jadi fenomena-fenomena kayak gitu tuh umum ya. Dan di banyak metode-metode numerik atau komputasi, even udah melibatkan AI, kita lihat fenomena-fenomena yang mirip seperti itu sih.
kebanyakan dilatih atau dipaksa akurasinya terlalu tinggi, kita tuh rugi gitu ya. Karena ruginya adalah ada noise yang ternyata diikuti oleh metode kita. Jadi sebenarnya metode yang rada bagus ya, yang rada optimal itu agak ada di tengah ya. Nggak bagus-bagus amat sampai dia cuma nelusurin noise-nya doang, tapi nggak jelek-jelek amat sampai dia terlalu sederhana sehingga nggak bisa ngejar pola datanya sama sekali ya, atau ngejarnya pas-pasan ya. Linear itu kan yang paling sederhana ya, garis lurus doang. Jadi kalau pangkat 2 udah lebih baik, tapi pangkat yang lebih tinggi mungkin nggak terlalu menolong lagi juga gitu. Ya, itu pelajaran yang cukup penting sih dari Q-Salas itu tadi. Ada pertanyaan atau komentar, Bapak? Oke, kalau nggak ada saya matikan recordingnya sampai di sini ya.